Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Kongah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PPATK, hadir bersama kita Bapak Agus Santoso, Wakil Kepala PPATK periode 2011-2016. Sobat PPATK, Pak Agus ini banyak sekali ya legacy yang dia tinggalkan, dan itu membuat sejarah besar ya dalam hal membangun rejim anti pencucian uang. Dulu kalau orang korupsi itu nggak perlu pakai kardus durian ya Pak Agus ya. Karena beredar uang satu lembarnya $10.000 Singapura ya, itu artinya kalau di kurs sekarang 110 juta satu lembar kan. Iya. Jadi kalau mau memberi suap 10 miliar, 3 miliar nggak perlu pakai kardus. Masih bisa dilipat itu duit. Dan juga ada IFTI. Sobat PPATK, IFTI itu laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan terhadap transfer baik dalam maupun keluar negeri. Berapapun nilainya ya, bagus ya. Iya. Lalu ada sistem pelaporan ya, si pesat namanya. Ini yang sangat memudahkan ya buat baik pihak pelapor, PPATK maupun juga penegak hukum ya di dalam hal penyampaian hasil analisis, hasil pemeriksaan yang ada, dan banyak lagi tentunya. Kita diterima menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering, itu juga sentuhan-sentuhan luar biasa yang dilakukan oleh Pak Agus Santoso. Saya kira juga nanti Pak Agus boleh cerita tuh ke Sobat PPATK tuh bagaimana trik-trik ya untuk bisa menggulung pelaku kejahatan nih Pak Agus. Boleh nih cerita Pak Agus, apa-apa saja yang sudah dilakukan selama menjabat Wakil Kepala PPATK. Iya. Terima kasih Bung Nasir, panggilannya Bung View ya. Bang View. Bang View. Assalamualaikum Sobat PPATK semua. Saya merasa terhormat untuk bertemu dengan saudara-saudara semua nih di podcast kali ini ya. Saya meninggalkan PPATK tahun 2016. Waktu itu saya dan Pak Yusuf menjabat mulai 2011 itu di Undang-Undang baru Pak Nasir. Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 8 ya, tahun 2010. Memang kami sebetulnya pimpinan untuk periode kelanjutan dari periodenya Bang Yunus Hussein. Tapi beda undang-undang nih. Jadi yang Undang-Undang 8 2010 itu antara lain mewajibkan 4 pelaporan nih PPATK sebagai, kita nama generiknya itu PPATK itu Financial Intelligence Unit, FIU, itu nama generik seluruh dunia. Dan pada waktu itu kebetulan saya berbagi tugas dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf lebih kepada isu domestik dan penegakan hukum ke KPK, yang lebih penegakan hukum karena Pak Yusuf backgroundnya jaksa, saya backgroundnya dari Bank Indonesia. Saya lebih kepada kalau Pak Yusuf lebih ke pemberantasan, sebetulnya saya lebih ke pencegahan dan lobby internasional, kerjasama internasional. Pak Yusuf pemberantasan dan kerjasama dalam negeri itu untuk penegakan hukum. Saya pencegahan dan lobby internasional untuk FATF dan ASEAN. Kemudian karena pencegahan itu pelaporan-pelaporan, maka saya yang ditunjuk untuk memimpin pembangunan sistem pelaporan yang diamanatkan undang-undang, bukan kita ngarang nih, ya kan? Jadi itu memang kewajiban bagi seluruh penyedia jasa keuangan, ya kan, yang menjadi pihak pelapor kepada PPATK. Jadi kita bikin ada STR, transaksi mencurigakan, ada transaksi tunai, ada transaksi transfer luar negeri ke dalam dan keluar, ya. Lalu kita membuat satu sistem untuk deteksi dini itu dengan si pesat. Waktu itu sebetulnya ada muncul karena bersamaan dengan pembangunan IKTP, sehingga kita bisa menarik data individual melalui
iktp digabungkan dengan transaksi keuangan, kartu kredit, rekening bank, ya kan, digabungkan dengan transaksi pertanahan, BPN datanya gitu. Itu yang masuk di si pusat, sehingga kita akan tahu dan toko emas dan leasing. Ya. Jadi kita bermotor juga. Iya, lalu pedagang itu ya motor mobil ya. Sehingga kita tuh kalau ada, saya waktu itu kalau ngomong sih, waduh, kalau ada kalau nyari koruptor tuh seperti nyari rumput dalam jerami. Wah, itu kan kalau bukan PPATK. Kalau PPATK mah sangat clear begitu, asal ada nama siapa, kita masuk ke data iktp, tarik kartu keluarganya, petakan semua, rekeningnya kita ambil semua, karena kita punya sistem untuk pelacakan itu. Seperti sarang laba-laba gitu, karena uang itu dalam sistem itu tuh, uang itu pasti akan kembali kepada pemiliknya. Itu aja tips utamanya. Tidak mungkin saya ngasih uang misalnya 1 miliar ke Pak Nasir cuma-cuma, nggak mungkin. Pasti ada. Pasti nanti Pak Nasir itu akan memutar-mutar uang itu, akhirnya balik ke saya. Ya, misalnya kalau tidak balik ke saya itu, zaman itu ya yang saya temukan, misalnya pejabat ini punya 2 anak mahasiswa kan, 1 laki 1 perempuan. Nah, tiba-tiba mahasiswa ini, yang perempuan ini agak berlebihan ya, naik mobil mewah, naik apa. Ternyata uangnya tuh ya dari pencucian uang, dia dibiayai oleh seseorang. Jadi bukan dari bapaknya gitulah kira-kira. Saya juga pernah dengar tuh Pak Agus tuh bagaimana bisa pernah ya menggulung satu kejahatan luar biasa juga tuh. Jadi suatu ketika Pak Abraham Samad, Pak Busro, Pak Bambang ya kalau nggak salah tuh mengundang Pak Agus tuh ke KPK. Iya. Mereka dapat info A1 katanya ada pejabat tinggi negara bertemu sama salah seorang gubernur dan seorang laki-laki yang bermain proyek lah gitu ya di Singapura berhari-hari itu. Nah, dari informasi itu mereka bingung tuh untuk bagaimana menjerat para pelaku ini ya, meskipun tindak pidana asalnya mereka udah tahu gitu ya. Iya. Lalu kemudian apa tuh yang Pak Agus lakukan? Ya, jadi kalau saya merecall itu ya, kasus itu ya. Jadi suatu malam-malam itu saya dipanggil ke KPK, terus mereka cerita, ini ada pejabat negara, gubernur sama adiknya ke Singapura, ini pokoknya main-main tipikor lah ya, dengan pencucian uang. Info A1, tapi bagaimana nih, nggak tahu bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa mereka pasti di situ gitu, di Singapura barang itu gimana nih, itu cuma info A1. Terus saya bilang, kalau saya sih ya, kalau di PPATK saya bisa narik kartu kredit si pengusaha swasta itu. Karena saya pastikan, saya bilang 3 orang ini, yang pejabat 2 orang ini pasti nggak akan ngeluarin duit nih. Pasti kartu kreditnya kosong atau paling belanja, tapi bukan belanja makan. Pasti di kartu kreditnya tidak ada tagihan hotel, tidak ada tagihan pesawat, tidak ada tagihan restoran. Itu indikasi dia pasti dibayarin sama pengusaha ini. Nah, jadi saya bilang, coba saya dikasih kira-kira itu kejadiannya kapan. Oh, tapi jangan terlalu jauh ya, saya nanti susah nih. Harus agak tanggalnya tuh yang supaya teman-teman bisa kerja dengan baik kan. Ada dikasihlah rentang waktu kira-kira 2 minggu. Coba antara tanggal ini. Nah, besoknya saya minta anak-anak itu, saya suruh tarik apa Nasir kartu kreditnya, transaksi kartu kredit dari si pengusaha ini. Nah, dari situ ketahuan bahwa yang bersangkutan itu beli 3 tiket pesawat. Ya pesawatnya boleh beda-beda, tapi dia beli 3 tiket, ya kan. Terus kan jadi kita tahu tuh tiket pesawat apa, bisa kita cek. Terus kita kapan waktunya itu. Terus saya minta KPK ambil nanti di imigrasi itu CCTV-nya tuh.
dia apa tuh lewat imigrasi kan, Iya. terus manifest duduknya di mana, terus ketahuan dia bayar hotelnya hotel mana aja, silakan aja terpisah-pisah hotelnya, terus restorannya dia bayar makan kan, nah gitu. Ya akhirnya KPK bisa meringkus mereka semua. Cukup waktu itu cukup menggemparkan karena ini institusi yang sebetulnya diharapkan sangat dipercaya oleh negara ya, tapi pimpinannya seperti itu. Terhormat ya. Ya seperti itu. Jadi memang PPATK itu, kekuatan dari PPATK itu penelusuran aliran dana itu betul-betul, ya kan. Sekarang saya dulu banyak misalnya pada masa saya di sini PPATK. Bang Nasir 2011-2016, wah terorisme itu banyak sekali tuh. Ya kan? Tapi kita guntingin semua itu karena lagi-lagi uang itu yang seperti darah. Sehingga rekening itu kita guntingin, sehingga teroris itu dari luar negeri itu nggak bisa masukin uang, yang di dalam negeri juga kita gunting-gunting nggak bisa ngasih saling support uang. Memanfaatkan uang yang ada. Akhirnya waktu itu saya dibantu oleh Pak Edi Hartono. Sekarang beliau udah, waktu itu masih kolonel ya, sekarang dia udah bintang 3 kepala BNPT kan. Kan saya ketemu beberapa tahun yang lalu, saya tanya Mas Edi, kok sekarang nggak ada teroris ya perasaan sejak zaman 10 tahun ini ya? Dia bilang, ya itu karena kita udah berhasil gunting-gunting itu. Jaringannya kita petakan bersama Densus waktu itu, sampai kita sekolahkan staf kita menjadi S3 bidang mapping terorisme kan. Gitu. Karena kita dari aliran dana itu kita tahu persis siapa yang terduga kuat gitu jaringan-jaringan ini, karena uangnya kan berputarnya di mereka-mereka ini aja gitu. Begitu. Jadi ya kita bersyukurlah masalah terorisme ini bisa berhenti. Saya nggak bisa menyangka loh, karena terakhir tahun 2016 tuh kerjaan saya yang terakhir itu, waktu itu kita sama Edi ini sama Densus 88 kita selalu bikin posko menjaga teror Natal tahun baru. Nah, di tahun 2015-2016 bulan waktu itu sudah Januari tanggal 10 ya. Pak Densus 88 nelpon saya koordinasi. Pak Agus, kayaknya posko kita selesai nih karena sudah tanggal 10 Januari gitu. Oh ya udah kalau gitu jangan sampai ada dadakan. Saya sempat ngomong gitu, jangan sampai ada dadakan loh ya, karena kalau dadakan kita nggak bisa monitor, saya bilang gitu. Kan PPATK kan ngelihat aliran-aliran dana ya, bukan teropong atau bukan intelijen lapangan kan gitu. Tanggal 14 Januari kejadian yang Sarinah. Yang Sarinah itu, tapi dilalahnya karena tanggal 10 baru kita selesaikan, mereka di ring 1 tuh masih ada yang di lapangan tuh. Masih berjaga. Iya, masih jaga gitu. Jadi koordinasinya udah selesai, tapi lapangan kalian itu masih, makanya responnya cepet banget tuh. Gitu waktu itu. Itulah yang terakhir saya kira. Yang Sarinah itu, habis itu rasanya nggak ada lagi tuh. Iya. Dan sangat menurun. Ya menurun dan sekarang nggak ada. Ada kasus lain juga nih Pak Agus yang saya dengar ya. KPK ini kesulitan nih. Ada seorang pejabat tinggi partai. Bingung nih. Dia dapat barang bukti bergepok-gepok uang dolar kan. Si pelaku mengaku bahwa itu uang sah dari dia lah, dari perjalanan dinas dan seterusnya kan. Lama KPK ini mencari cara gitu untuk akhirnya mentok ya ke Pak Agus lagi mereka datang. Gimana betul. tuh? Ya itu betul tuh, itu petinggi partai tertentu yang mengaku kepada KPK ketika disita uang dolarnya itu, mengaku itu tabungan mertuanya. Ngakunya. Memang teman-teman KPK pada waktu itu mungkin masalahnya hanya tidak terpikirkan saja sih. Jadi kita dapat barang bukti nih, uang dolar setumpukan, tapi ini ngakunya tabungan. Jadi kita ragu-ragu untuk menjadikan ini barang bukti dan apalagi melakukan penyitaan. Tapi barang sih uangnya ada di sini gitu kan. Terus saya bilang kalau boleh saya lihat kayak apa barang buktinya itu gitu. Nah, boleh dilihatin gitu. Ya saya sebetulnya saya cuma ngambil pengen lihatnya. Saya bilang saya pegang satu ya, saya nggak kayak itu kan ada kamera banyak kan, saya nggak mungkin colong juga.
Ya udah saya coba lihat nih, satu, ini sebetulnya yang kan ngakunya tabungan Bang Nasir. Jadi saya giniin aja tuh uangnya, gitu. Nomor 1 sampai nomor 100. Yang lain juga nomor 1 sampai 100. Oh, ini bukan tabungan ini. Masa orang nabung nomor 1 sampai 100 urut. Ya kan, ini bukan tabungan, ini urut. Oh iya ya, semudah itu ya. Ya semudah itu. Ini coba dicek nih, kalau udah nomor urut tuh udah pasti ini suap nih. Misalnya yang nomor urut tuh kalau 3 kepok ya 3 kepok ini urut, 3 kepok yang ini memang mungkin beda, tapi pasti urut juga gitu. Kenapa? Karena kita, masyarakat kita itu kalau menyimpan uang dolar disimpan rapi, nggak kayak nyimpan rupiah. Iya kan, rupiah sih masuk dompet kual-kual deh apa. Dolar kual-kual kan nggak laku nilai turunnya kan, ada coretan pincil aja kagak laku. Dolar itu selalu kita kepengen selalu cari yang baru, yang kenceng, baru. Masukin dalam amplop Masukin lagi. ya, diplastikin, taruh di mana. Nah, jadi selalu pasti minta baru. Kalau quote-unquote disuap dolar busuk, ya nggak laku, dia nggak mau. Jadi kalaupun suap, kalau dolar pasti kita awas deh ngasihnya dolar yang masih kenceng-kenceng gitu. Jadi ya kadang-kadang memang pengetahuan tentang apa ya dalam proses penyidikan atau penyelidikan itu perlu juga sih tips tentang pengetahuan hal-hal yang sangat mendasar sistem keuangan dan kebiasaan masyarakat itu. Tapi sekarang ya itu Pak Agus kan udah 9 tahun yang lalu ya. Iya. Kalau kejahatan yang pelakunya melakukan itu udah jarang-jarang sekali gitu ya. Iya, pasti. Misalnya mereka menggunakan kartu kredit, menggunakan menyuap dengan yang seperti itulah ya, pakai serinya sama dan lain-lain, itu udah tidak ditemukan lagi sekarang gitu kan. Mungkin Pak Agus juga bisa cerita nih. Kalau dulu itu kan ya sampai sekarang sih masih ya nyuap itu pakai dolar. Tapi perjuangan Pak Agus Santoso nih sehingga Stro ya atau pemerintah Singapura tuh mau menarik uang 1 lembar yang 10.000 itu. Jadi dulu itu Bang Nasir, suap itu lebih banyak dilakukan oleh pakai uang valuta asing. Umumnya itu dulu Sampai sekarang tuh Pak. adalah uang Singapura. Iya iya. Jadi saya dan Pak Yusuf juga tuh kita bunyikan terus di media itu bahwa suap kita temukan dalam uang Singapura karena Singapura mengeluarkan biliet yang tidak normal. Uang paling besar kita itu 100.000. Memang nolnya 5, tapi itu kalau dibagi dolar Berapa? cuma Pak? berapa kan gitu ya? Paling 8 dolar Iya, atau 10 ya, 100.000 itu. Kalau 15.000 ya berapa? 8 dolar kurang 7 sekian lah kan gitu ya. Tapi kalau 10.000 Singapura dolar yang kursnya adalah juga 10.000, berapa tuh? Kan gitu. Nah, jadi kita bunyikan tuh di media dan juga saya kalau di sidang di FATF sering saya sampaikan bahwa kalau ditanya tuh tentang korupsi di Indonesia, suap, saya selalu sampaikan bahwa suap di Indonesia itu modus yang dilakukan adalah memakai uang yang sayangnya diproduksi oleh negara tetangga kita. Saya nggak tahu kenapa gitu. Sampai di luar negeri itu saya beberapa kali didatangin oleh delegasi Singapura bahwa saya suruh berhenti ngomong seperti itu. Dan saya bilang saya nggak bisa berhenti karena memang itu fakta, gitu kan? Gitu fakta. Jadi terus dari kedutaan Singapura sini pernah sengaja menemui saya datang, Pak Agus please dong jangan ngomong-ngomong gitu terus. Saya bukan ngomong mau jelekan Singapura, bukan. Saya ngomong kejahatan di Indonesia ini suapnya itu memakai uang dolar Singapura. Itu yang saya omong. Saya bilang itu bukan saya mau jelekin negaramu, bukan gitu. Ya tapi seharusnya di ASEAN ini Singapura itu ngapain ngeluarin uang 10.000 dolar, karena kalau belanja juga nggak ada. Kalian sudah menggunakan kan less cash, kebijakannya less cash, sudah waktu itu juga orang mulai kartu kredit kan. Jadi ngapain ngeluarin uang seperti ini untuk apa kayak gitu. Jadi pada waktu itu mereka keberatan kita ngomong itu terus, tapi kita juga minta menghentikan ya. Saya kira Pak Yusuf waktu itu sempat memberikan surat resmi loh ke
ke Singapura untuk menyampaikan kondisi itu ya, sehingga akhirnya mereka berhenti gitu. Lobby-lobby khusus apa yang dilakukan waktu itu? Saya kira kalau saya ingat saya ya, waktu itu Pak Yusuf pernah ke Singapura dan ketemu sama PPATK-nya Singapura ya, Stro ya. Menyampaikan itu secara langsung, terus secara persurat. Saya menyampaikan kepada Duta Besar Singapura, terus saya sampaikan waktu itu ada staf seniornya datang ke PPATK, istilahnya mau ngelobi saya supaya jangan ngomong itu terus. Tapi saya bilang kalau saya itu saya susah karena setiap kali saya temukan pasti akan ada omongan itu, saya bilang gitu. Jadi saya bukannya jelek-jelekin kalian, tapi saya ngomongin fakta. Akhirnya mungkin mereka ini, dan kebetulan waktu itu karena saya membidangi pencegahan dan lobby internasional, saya itu menjadi speaker ASEAN, istilahnya kayak sekjennya lah, sekjen FIU ASEAN ya kan. Jadi saya sampaikan kan kalau kita itu kan FATF itu sidangnya 3 bulan sekali ya, 6 bulan di Paris, yang berikutnya di negara member kan, di Australia atau di mana kan ketemu. Dan saya terus terang nih, ya ini podcast tapi ya nggak apa-apa lah. Saya terus terang agak waktu itu saya menjadi pimpinan ASEAN itu saya agak keras ya. Saya agak keras jadi karena kita juga kepengen waktu itu kita kan sedang berjuang untuk keluar dari FATF. Yang lain kan nggak ada masalah lah istilahnya ya, terutama Singapura kan nggak ada masalah gitu. Tapi kadang-kadang Singapura tuh suka ini, pernah saya ngalami 2 kali di forum internasional tuh saya ngambil posisi begini, dia ngambil posisi kurang mendukung gitu loh. Berseberangan ya? Ya berseberangan banget sih enggak, tapi saya anggap kurang mendukung sehingga saya tegur keras, saya panggil. Terus berikutnya setiap kali sidang saya selalu kumpulkan 10 negara dan saya selalu wanti-wanti. Saya bilang ini loh stance Indonesia, kalian baca sekarang juga baca. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya. Tapi kalau saya sudah nyampaikan di forum, jangan ada yang membantah Indonesia. Kalau mau bantah sekarang. Kalau ada tidak setuju, tidak perlu angkat tangan. Bilateral ke saya bilang gitu. Jadi saya tidak mau suara Indonesia diserang atau tidak didukung oleh suara anggota ASEAN. Saya nggak mau. ASEAN itu harus selalu kalau Filipina misalnya ada perlu apa, silakan bilang dulu sama saya. Mau ngomong apa gitu ya. Silakan aja. Itu kan yang sering ngomong itu kan kalau nggak Filipina, Malaysia sama Singapura karena bahasa Inggris mereka kan lebih bagus-bagus ya. Nah, tapi kalau Singapura ini kadang-kadang sering slack gitu, sering nggak terlalu sejalan. Jadi saya tegur 2 kali, setelah itu saya selalu briefing gitu, sama ASEAN. Jadi sejak itu selalu kalau kita ngomong udah diem lah mereka gitu. Saya pernah walk out tuh, by the way, dengan ASEAN ya di Belgia itu. Gara-gara apa itu Pak? Gara-gara pelaporan. Jadi pelaporan itu waktu di Belgia itu pelaporannya standarnya standar Eropa. Dan yang mengusulkan standar Eropa ini negara kecil. Sorry to say ini ya, saya bukan ngomong negara kecil itu tidak setara dengan negara besar ya. Liechtenstein. Liechtenstein kan negara kota di Belgia, Prancis lah situ ya, Liechtenstein. Ngotot banget ini. Dan dia bukan ketua PPATK gitu loh. Ngotot menerapkan standar yang seolah-olah tuh kayak transaksi harian tuh harus dilaporkan ke PPATK gitu. Ya kalau dia sih negara kota ya bisa loh. Kita kan 17.000 pulau. Itu aja apa namanya? Sinyal aja belum tentu ada di daerah-daerah tertentu. Suruh ngelaporkan yang seolah-olah tiap jam 5 sore harus dikumpul gitu. Wah, kita nggak mau. Pemimpin sidang Belgia, presidennya Jacques tuh. Kebetulan asistennya tuh orang Filipina ya. Terus saya kan duduknya tuh Indonesia, sebelah saya kan pasti India, Pakistan di seberang, Filipina seberang. Terus saya rasa, wah ini nggak benar nih. Jadi saya diskusi sama teman India nih. Wah saya kalau kayak gini, karena saya mau speaker ASEAN kan, saya harus ngayomi ASEAN ya. Nah, wah saya ini kalau kayak gini nih, ASEAN nggak akan bisa jalan nih. Negara-negara anggota kita ini, saya bilang gitu. Terus kata India, wah kita Asia Selatan juga nggak bisa kayaknya gitu. Nah, jadi kita minta waktu, saya bilang kita minta apa namanya time out, mau ASEAN dan Asia Selatan keluar gitu ya. Tapi Jepang, Korea, Asia Timur nggak mau, saya terserah lah. Saya udah coba ngomong, dia sih ya mungkin merasa teknologinya cukup, mungkin saya nggak ngerti.
Akhirnya keluarlah kita ASEAN sama Asia. Akhirnya ASEAN sama Asia Selatan sepakat nih. Iya nggak bakal bisa kita kalau sampai ini di-adopt sore ini, kita mati. Saya juga nggak kebayang pulang ke Indonesia laporannya. Kalau sampai kita adopt kan, gitu. Jadi saya nggak mau adopt. Terus kita masuk, terus kata India, gimana? Kita bikin mau petisi atau mosi atau apa? Nggak usah, saya bikin catatan aja dulu. Nah, catatan kepada Presiden bahwa ini minta ditunda, harus ada beberapa kali sambil lihat kondisi kita di negara masing-masing gitu kan. Udah kirim surat, anak Filipina itu kan saya panggil, namanya saya udah lupa. Nih kasihin si Jax nih, suruh baca. Namanya kan Jack West itu ya kalau orang Belgia ya. Baca sama dia nggak gitu ngerespon. Terus aja yang Liechtenstein itu dikasih kesempatan. Akhirnya saya tulis, Jax, sorry ya kalau kamu tidak menanggapi Asia Tenggara, ASEAN 10 negara dengan Asia Selatan akan walk out gitu. Terus dia agak masih baca nggak ngerespon. Terus saya bilang ke India, saya kasih kode. Jadi sana kan Pakistan, di seberang kita kan Pakistan sama Filipina ya. Jadi saya sama India berdiri, sana berdiri, 4 berdiri, baru dia datang saya. Agus, janganlah kamu walk out gini. Lah kita nggak bisa kalau mau ngadep yang kayak gini yang nggak sanggup gitu kan. Ya. Tapi karena agak bertele-tele ya kami walk out sih jam 5 sore. Walk out kebetulan saya juga harus kembali dari Belgia itu, kita pesawatnya kan di tempat lain. Ini di kota kecil gitu. Jadi harus naik kereta Thalys. Jadi ya mepet waktunya 5:30. Jadi ya sekalian walk out sekalian pulang udah. Tapi karena kita walk out jadi nggak jadi kan, tidak di-adopt. Saya 2 kali Pak. Satu lagi lebih mengerikan sih. Satu lagi itu saya mukul meja dan walk out karena tekanan delegasi Amerika tuh di Kuala Lumpur. Sebetulnya waktu itu Amerika itu selalu menekan supaya, ya ini saya sampaikan aja ya, nggak apa-apa, publik tahu ini sudah selesai kan. Iya. Pembelajaran Pak Agus. Ya, nggak apa-apa ya. Agak sedikit ini ya. Pokoknya waktu itu tuh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu dianggap tokoh teroris internasional ya. Dan oleh Amerika tuh demanding supaya Abu Bakar Ba'asyir ini diadili dan sebagainya. Dan pada waktu itu memang kemudian Abu Bakar Ba'asyir itu diadili dan sudah masuk ke Gunung Sindur waktu itu. Tahanan apa itu? Bukan tahanan deh. Ya tahanan dimasuk pengadilan, tapi pasal yang dikenakan bukan pasal yang maksimal gitu ya. Pasalnya saya agak lupa ingat ya. Misalnya pasal yang maksimal itu kalau nggak salah 27. Ini kita kan kalau pasal itu kan bertingkat-tingkat ya. Ini kita kenakan pasalnya itu 24 ayat 2 apa berapa gitu lah, lupa lah. Kalau yang maksimal tuh yang pasal 27. Pokoknya bukan yang maksimal. Tapi beliau sudah ditahan di Gunung Sindur gitu. Terus kita dievaluasi di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur delegasi Amerika nyecer pasal ke saya itu. Saya ketua delegasi RI ya waktu itu ya. Jadi saya didampingi Kartika, di sebelah saya itu dari Kemenlu ya, pejabat Kemenlu. Di sini didampingi Pak Kamil Rajak. Sama Edi Hartono Densus 88, kan? Kami Rajak Brigjen Polisi yang di PPATK kan. Nyetor pasal, saya dampingi hakim juga, ada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terus nyetor pasal, saya lama-lama nggak tahan dong, gitu kan. Maksudnya kalau pasal ini kan urusan dalam negeri, ngapain Amerika mesti, kenapa bukan pasal 27 ayat 2, atau setidaknya 27 ayat 1, atau 26, apa alasannya gini-gini, wow terus, saya kasih tahu ini gini-gini, dijelasin dengan baik, nggak mau ngerti, gitu. Nanya lagi, ulang lagi. Akhirnya saya marah. Saya bilang ke Kartika, saya kayaknya mau mukul meja, mau ngokot nih. Saya nggak tahan nih digini-giniin terus, gitu kan. Terus Pak Kamil Rajak, saya kayaknya mau walk out, tapi kalian diam, yang walk out saya sendiri. Tapi buku-buku saya, barang-barang nih, tolong diberesin. Saya nggak akan jauh, saya akan keluar di situ di meja. Saya bilang gitu kan. Nanti saya akan minta petunjuk
Menteri Luar Negeri ya, Tika kamu tolong begitu saya keluar kamu langsung ikut saya karena mesti nelpon Dirjen Multilateral karena saya ini kan melakukan tindakan yang di luar di luar kepatutan lah boleh dibilang ya. Dan Pak Agus sebagai ketua Delri. Saya ketua Delri, kan ketua Delri berwenang penuh untuk melakukan negosiasi kan, caranya gimana kan? Karena saya udah 3 tahun nih, jadi ketua Delri ini kan udah mau keluar, harusnya mau keluar, ini kok masih ngecer pasal dan itu kan kewenangan dalam negeri, kan hakim pasal itu yang menentukan kan. Kenapa jadi dibahas oleh Amerika mau pakai pasal pesanan gitu kan? Saya nggak bisa. Akhirnya pas dia nanya lagi, saya pukul meja panasnya. Saya juga udah nggak tahan emosi saya. Saya bilang, Pak, aku bilang, saya nih 3 tahun sebelum keluar negeri mau pakai uang rakyat Indonesia. Setiap 3 bulan sekali saya harus pergi ke luar negeri, pakai uang rakyat. Dan hasilnya nihil terus. Apapun yang kita lakukan, selalu Amerika ini minta lain lagi seperti golnya ini pindah terus gitu. Saya nggak bisa terima. Saya ini ketua delegasi mewakili negara saya gitu. Saya nggak bisa terima begini. Apalagi urusan pasal ini urusan pengadilan, urusan dalam negeri, nggak bisa diintervensi. Hakim itu nggak bisa diintervensi, gitu kan. Saya menyatakan walkout, tidak terima. Pak, keluar. Wah, Australia itu kan Kaget ya. Australia sama Malaysia tuan rumah kan. Wah, langsung lari. Bagus, jangan walkout. Nggak bisa kayak gini caranya, nggak bisa. Saya nggak peduli. Saya keluar. Keluar, tapi saya duduk di situ. Duduk, Tika langsung saya sudah nyusul kan. Tika nyusul. Telepon Pak, Dirjen Multilateral tuh. Yang orang Arab ya. Siapa tuh yang gue lupa. Telepon dia tuh. Kebetulan sesama dari Unpad ya, saya fakultas hukum, dia FISIP kan. Hasan Klep tuh, ingat Pak. Hasan Klep, kalau nonton Hasan Klep dia mungkin ingat. Saya, ini kata Tika, bagus nih Pak Hasan. Saya manggil dia Kang kan. Saya bilang, Kang, waduh, kita di sini di Malaysia nih, aku membuat ini gaduh nih. Kenapa Kang, gaduh apa? Aku mukul meja ke delegasi Amerika, aku walk out gitu. Habis kita diserang ya, aku cerita. Tolong laporkan Ibu Menlu segera, aku tunggu 5 menit lah. Kalau aku disuruh minta maaf, aku minta maaf nih. Tapi yang penting aku udah walk out dulu, ya kan gitu. Aduh, tapi Bu Retno keren. Telepon lagi Hasan Klep 5 menit kemudian. Gimana Kang, kata Ibu? Kata Ibu bagus, kali-kali mesti digituin. Aduh, saya lega tuh. Udah, udah. Seharusnya kita terus rapat di Paris kan. 3 bulan kemudian di Paris. Udah 40 negara udah angkat tangan semua tuh bahwa kita keluar dari blacklist country. Bulan Oktober. Amerika voting ngasih veto. Pukul meja sama waktu itu juga banyak manfaatnya ya. Iya. Saya langsung dikenal gitu. Begitu yang gitu. Wah, ini katanya orang ini powerful nih ketua Delri Indonesia, kata sangat very powerful gitu. Nah, terus apa namanya? Di veto katanya Amerika kan walaupun Bashir udah ditahan, Amerika pengen lihat selama 6 bulan lagi. Karena mungkin dipikir sandiwara. Jadi nanti ditahan begitu baru sebulan keluar nanti dikeluarin gitu loh. Jadi mau gitu. Aduh, aku tuh sedih banget. Maksudnya akhirnya baru keluar kemudian bulan Februari di Brisbane, Pak. Tahun 2015. Jadi pergantian presiden ya bulan Oktober, Pak SBY ke Pak Jokowi ya kita masih blacklist. Februari keluar di masa Pak Jokowi waktu itu ya. Ya syukur sih Indonesia keluar dari blacklist gitu. Tapi pada waktu masa evaluasi ini, wah saya Pak Nasir, mungkin Pak Nasir juga ingat tuh. Waktu itu Menko-nya itu Pak Tejo ya. Menko Polkam-nya Pak Tejo kan. Gubernur Bank Indonesia Agus Marto, Ketua OJK Pak Mulyaman Hadad ya. Waktu FATF terakhir ke sini monitor tuh ceritanya sebelum kita keluar resmi itu. Saya ketemu
Waktu itu Pak Tejo diganti, pas Pak Tejo nggak ada, pas mereka kesini ganti Pak Sofyan Jalil. Sempat ad interim, Pak Sofyan Jalil ganti Pak Tejo. Jadi pas FATF kunjungan ke Menko Polhukam, Pak Sofyan Jalil. Itu mas saya mas sandiwara semua pokoknya. Begitu ketemu Pak Sofyan Jalil, Pak Menteri, luka. Ketemu Gubernur B, Pak Gubernur, ketemu Mulyaman, Ketua OJK, sampai mereka, benar-benar powerful nih katanya. Panggil kepala PPATK sama semua orang, deket sekali katanya gitu. Aduh, ya itu. Nah terus kita bawa ke Mahkamah Agung tuh yang masalah freezing without delay-nya tuh. Karena kita tuh kan rezim hukumnya kan positivism, lalu hukum acaranya itu terdakwa mesti hadir kalau di kita. Kecuali kalau in absentia kita memang bisa in absentia, tapi kalau in absentia pun prosedur sidangnya itu ya sidang mulai harus ada polisinya juga, penyidikan, penuntutan kayak gitu kan. Padahal freezing without delay ini kalau teroris internasional harus langsung freeze dalam 3 hari. Nah waktu itu tantangannya kan Ketua Pengadilan Negeri maupun Ketua Pengadilan Tinggi nggak setuju. Nggak bisa katanya pengadilan ngetok palu tanpa menghadirkan terdakwa dan tidak ketemu wajahnya terdakwa. Misalnya nama siapa, tiba-tiba disuruh freeze without delay. Freeze sekarang gitu ya, freezing without delay. Itu hakim nggak mau gitu. Walaupun itu teroris. Nah sedangkan rezim freezing without delay internasional itu kalau itu sudah datang dari UN Security Council lewat FATF ke Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri bagikan ke polisi dan PPATK, itu harus langsung freezing dalam waktu 3 hari. Kalau enggak kita nggak bisa keluar dari blacklist juga. Nah itu perjuangan setengah mati itu. Kalau PPATK ya, jadi kalau kita sekarang sudah diterima jadi full member nih Ya, itu. FATF, itu bagian perjuangan dari Pak Agus Santoso sobat PPATK. Itu saya inspirasi nyonteknya itu. Saya dikasih tahu oleh jaksa Amerika tuh si Dick itu sama sebelum yang si Robin kan dulu sebelumnya jaksa Amerika yang ditaruh di kedutaan tuh namanya si Dick itu siapa ya. Terus diganti Robin kan. Nah, sebelum dia diganti Robin dia cerita ke saya. Kamboja mirip loh kayak sini kan Kamboja juga hukum Prancis ya, sama-sama hukum kontinental. Mirip loh kayak sini, dia kayaknya pakai SKB bersama, bukan pakai undang-undang. Dan itu ternyata sama FATF juga bisa diterima. Wah, gila kita ke Kamboja tuh. Nanya, lihat-lihat, oh benar dia mau pakai SKB. Mahkamah Agung, polisi, jaksa, PPATK, Densus 88. Itu tanda tangan. Nah, terus bawa sini. Untung saya waktu di Kamboja itu juga dapat info dari FATF bahwa di UN Security Council itu ada hakim banding tentang HAM gitu. Jadi kalau orang ini di freezing lalu dia ternyata salah nama, dia bisa komplain dan bawa ke banding gitu. Banding nanti dari UN Security Council dia punya panel hakim banding. Oh iya ini salah orang. Buka lagi gitu. Nah untung itu, dan untungnya hakim bandingnya itu mau datang ke Jakarta tuh. Jadi kita rapat di Mahkamah Agung tuh, Ketua Mahkamah Agung lengkap semua Hakim Agung, Hakim Tinggi, Hakim Pengadilan Jakarta Pusat, kita semua termasuk Bank Indonesia semua OJK semua ada lah pokoknya polisi, jaksa. Akhirnya dia suruh presentasi itu mengenai adanya upaya banding. Nah di situ Ketua Mahkamah Agung kalau memang ada upaya banding, jadi tidak menyalahi HAM gitu. Jangan ujuk-ujuk nama nggak jelas di freezing kan jadi menyalahi HAM kan. Berapa lama gitu kan mau freezing. Akhirnya diterimalah proses freezing 3 days without delay itu. Dan itu dilaksanakan tapi selalu luar biasa. Dikawal Pak Dece, Fitri ya kan. Jadi Deputi Pencegahan masih turun, Biro Hukum, kerjasama Pak Firman, orang Densus tuh siapa tuh dulu ya, beberapa polisi Densus kan, rame-rame kita ngadep ke Pengadilan Jakarta Pusat kan, nungguin untuk freezing without delay nama yang dikirim oleh UN Security Council ke Menteri Luar Negeri kirim ke PPATK polisi. Begitu kita terima malam ini, besok kita langsung ke pengadilan, dalam waktu 3 hari pengadilan harus bikin keputusan untuk melakukan freezing. Begitu freezing dikeluarkan oleh pengadilan,
langsung kita PPATK bikin surat ke OJK, ke Bank Indonesia untuk melakukan freezing rekening seluruh atas nama orang yang diduga. Gitu. Dan itu sekarang saya kira mestinya mekanisme itu udah menjadi mekanisme rutin mestinya. Dan jalan. Pastinya. Sobat PPATK, Pak Agus ini 3 kali ya menjadi Sekjen FIU, Financial Intelligence Unit di ASEAN. Selama saya wakil kepala PPATK saya sekjen. Waktu saya digantikan Pak Dian, saya minta Pak Dian juga tetap menjadi sekjen. Karena saya kira itu porsi Indonesia lah untuk ASEAN. Saya kira karena kita paling banyak masalah kan. Jadi leadershipnya saya pikir bagus pegang Indonesia. Saya itu tiga sekjen yang saya pegang waktu itu ya. Yang ASEAN ini kita sebutnya speaker, juru bicara disebutnya. Kalau yang disebut sekjen saya yang ini yang anti teroris financing. Tapi yang anti teroris financing ini ASEAN plus ASEAN plus Australia plus New Zealand, karena memang leadershipnya di kita tuh untuk membangun semacam NRA itu, National Risk Assessment, untuk anti terrorism financing, karena kita punya ide itu dan kita sudah lebih lengkap, punya IFTI, punya apa, sehingga kita dijadikan sekjen. Sempat 2 kali konferensi internasional, pertama di Australia, kedua tahun 2015, 2016 di Bali. Sampai sekarang IFTI itu cuma ada 3 negara ya? Mungkin Indonesia, Australia. Bisa jadi, karena memang sulit loh. Jadi itu masa Pak Agus tuh ya. Kalau saya waktu IFTI aja saya sedikit bentrok dengan Gubernur BI itu. Dikira saya PPATK mengambil alih, memotong kewenangan BI. Terus saya sampaikan Pak Agus Marto waktu itu. Saya dengar dari teman BI, Pak Agus Marto dalam rapat Dewan Gubernur bilang, kok itu PPATK mengamputasi kewenangan BI terkait penanganan cadangan devisa, selalu gitu kan. Saya dengar gitu saya nggak enak ya. Tuh saya datengin beliau, minta waktu. Saya jelaskan bahwa Bapak kalau Bapak itu mengenai cadangan devisa, laporan cadangan devisa itu kan Bapak dapat dari bank global dan Bapak dapat dari bea cukai, dari PEB, ekspor barang itu ya, pelaporan ekspor barang itu. Bapak di situ. Kalau saya adalah dapat dari individual, dari perbankan, tapi individual transaksi setiap hari, apakah transaksi transfer keluar atau transfer masuk gitu. Jadi kalau saya itu ngelihatnya nama, memang saya dapat agregatnya, tapi saya ngelihat nama-nama orang individual gitu, dan apakah suspicious apa enggak, itu yang saya lihat. Jadi bukan soal kebijakan cadangan devisa atau apa, bukan gitu. Bahwa kalau saya beberapa kali ditanya oleh Wakil Presiden Pak Budiono pada waktu itu, Mas, pada hari ini lebih banyak orang transfer ke Singapura apa banyak orang Singapura transfer ke Indonesia? Ya itu bisa saya jawab, tapi dengan IFTI itu agregat ya, tapi bukan saya merebut kewenangannya Bank Indonesia. Akhirnya beliau ngerti sih. Begitu tuh ceritanya. Jadi Pak Agus nih sobat PPATK lama berkarir di Bank Indonesia, setelah itu jadi wakil kepala PPATK, dan setelah itu pernah juga jadi balik ke BI dan jadi di Eropa, di London ya, jadi di New York ya. Saya kepala perwakilan Bank Indonesia New York, karena dari PPATK kembali ke Bank Indonesia masih umur 56 waktu itu. Saya jadi ditaruh di reposting di New York waktu itu. Ya alhamdulillah lah, sebagai saya menganggapnya sebagai penghargaan pemerintah kepada kami ya. Nah, saya luar biasa lah itu. Pesan ke sobat PPATK nih Pak Agus untuk bisa menjaga rejim anti pencucian uang ini terus berkibar ya, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana kejahatan. Jadi sobat PPATK itu adalah Financial Intelligence Unit. Dulu terus terang beberapa kasus cukup besar itu diperoleh dari pelaporan masyarakat. Ya, kita intelijen dalam pengertian intelijen keuangan, bukan intelijen lapangan. Saya kasih contoh itu, misalnya waktu itu saya sedang siaran radio, Pak. Sedangkan siaran radio mengenai kayak ginilah cerita tentang rezim anti money laundering, anti korupsi, anti narkoba, anti terorisme. Begitu saya selesai,
ada seseorang dari Bekasi, dia nemuin saya di tempat radio itu, dan dia bilang, Pak, saya jauh-jauh dari Bekasi sampai naik bajai karena saya takut kena macet. Saya mau melaporkan tetangga saya yang saya duga dia itu korupsi. Gitu. Terus pada kesempatan lain, saya dapat laporan dari siapa? Teman main golf. Dan ini orang-orang ini yang dilaporkan oleh tetangganya maupun yang temannya yang main golf ini. Akhirnya tangkap KPK. Tapi laporannya kemudian resmi ke sini oleh teman-teman di ke tempat tempat Dumas. Dumas ya. Jadi di PPATK itu ada Dumas, sobat PPATK. Kalau Anda melihat kecurigaan pelaku tindak pidana korupsi, itu biasanya orangnya itu kaya mendadak, tiba-tiba sok sosial karena duitnya duit panas, kebanyakan miliaran, bingung naro dia. Yang seperti yang dilaporkan teman Bekasi itu, dalam 3 bulan dia membeli 5 rumah, dia merenovasi musola, memasang 6 AC di musola, memasang karpet tebal 6 cm, membelikan mobil Toyota Innova baru untuk pengurus masjid di kompleknya, mengumrohkan 16 pengurus masjid itu, sehingga dia bilang saya sholatnya tidak nyaman karena tiba-tiba karpetnya tebal sekali, musolanya dingin sekali, dan orang tiba-tiba pergi umroh dan tiba-tiba punya mobil, dan orang ini, dan ternyata orang itu memang melakukan sesuatu. Nah, contoh yang satu lagi, temannya bilang, aduh, saya kalau main golf sama dia, itu uangnya tidak berseri, bagi-bagi uang kemana terus, katanya gitu. Uang dari mana itu pejabat, itu seorang dirjen. Ternyata dirjen itu korupsi di Sorong. Mungkin bisa dilacak itu siapa itu. Nah, itu sebetulnya yang lapor itu ada temannya. Nah, jadi saudara-saudara bisa menjadi pahlawan anti korupsi, anti narkoba, anti terorisme dengan melakukan pelaporan Dumas, pengaduan masyarakat ke PPATK. Nomornya berapa, Pak Nasir? Bisa dilihat di website PPATK. Lihat di website www.ppatk.go.id. Ya. Dan bisa datang ke PPATK, pasti dilayani dengan baik. Resepsionis, kerahasiaan Anda kita jamin. Karena kita Financial Intelligence Unit. Intelijen itu artinya yang lapor itu kita lindungi. Tidak akan kita sebutkan namanya, baik itu ketika kita melakukan penelitian, ya, maupun tidak akan kita pernah sebutkan namanya pada waktu kita kirimkan berkas LHA kita itu kepada kepolisian atau kepada KPK atau kepada BNN atau kepada kejaksaan atau kepada teman-teman yang lainnya. Saya dulu banyak memberantas kejahatan yang bukan hanya 3 besar ya, extraordinary crime, yaitu korupsi, pembiayaan terorisme, dan narkoba. Tetapi kita dulu juga menangani kejahatan penjualan anak, pedofilia, penyelundupan satwa liar, reptil, burung, itu kita tangani juga. Karena jumlahnya triliunan juga waktu itu. Nilainya ya. Nilainya. Jadi sobat PPATK, kejahatan itu sangat luas dan sangat banyak ragamnya. Jadilah pahlawan untuk bangsa ini. Kerjasama dengan PPATK. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Sobat PPATK. Banyak sekali ilmu ya yang kita peroleh dari pengalaman dan trik yang dilakukan oleh Pak Agus Santoso. Sobat PPATK, jumpa lagi kita di PPATK minggu depan. Dan jangan lupa ya, like dan share podcast ini ke banyak teman yang lain. Dan juga kalau ada ide ya, apa yang harus kita bahas, jangan ragu, berikan masukan buat kami. Sampai jumpa. Kalau bersih, kenapa harus risih?